kita sangat bersyukur pada hari ini kita boleh kembali mengadakan ibadah sekolah minggu secara online. Kak Dosma di sini sangat mengharapkan buat adik-adik yang di rumah duduk yang rapi, sungguh-sungguh beribadah, dan juga adik-adik yang di sini jangan bermain-main, duduk yang rapi dan arahkan selalu hati kalian kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, semua kakak minta lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang rapi. Kita mulai sikap kita yang berdoa. Di rumah juga seperti itu ya. Kita berdoa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita nanti berdoa, kita undang Tuhan kita Yesus Kristus untuk boleh memimpin ibadah sekolah minggu kita dari awal pertengahan sampai selesai. Kita angkat pujian bagi Tuhan, nanti kakak yang pimpin doa. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Yang sungguh-sungguh memuji Tuhan ya, yang kuat suaranya. Bapa Sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau boleh memberikan kepada semua anak sekolah minggumu Bapa, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini Tuhan Yesus, untuk boleh memuji-muji dan memuliakan namamu Tuhan. Kami sangat rindu Bapa Sorga, supaya Engkau hadir di sini Tuhan Yesus, memimpin ibadah sekolah minggu ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai dengan selesainya. Berkati semua anak sekolah minggumu Bapa, buat mereka boleh bersukacita dalam memuliakan namamu Tuhan Yesus. Dan mari Tuhan Kau nyatakan pengurapan-Mu kepada kami semua para pelayan sekolah minggumu Tuhan, yang boleh ambil bagian dalam melayani Tuhan. Baik juga Tuhan Yesus yang bermain gitar saudara kami Frankie Tamba, dan juga saya sendiri Tuhan Yesus yang boleh memimpin puji-pujian. Semua para pelayan sekolah minggu yang ambil bagian pada hari ini Tuhan, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh melayani-Mu dengan benar Bapa Sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga nanti Tuhan, sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Bapak Sinto kami Polmer Sinaga. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, anugerahkan kepada hamba-Mu hikmat, urapan, kuasa serta pengetahuan dari sorga dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus kepada semua anak sekolah minggu-Mu Tuhan, sehingga betul-betul anak sekolah minggu mengerti firman-Mu Tuhan dan mau melakukannya dengan penuh kesungguhan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah sekolah minggu dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang boleh dipermuliakan dalam semuanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Siapa di sini yang pernah melihat seorang raja? Kemarin kakak Tata itu menyampaikan firman Tuhan tentang raja, siapa namanya? Raja dari Darius. Karena raja kita itu siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah anak raja. Jadi kakak minta kita akan mengangkat pujian ini dengan penuh kesungguhan. Kakak minta semuanya berdiri. Yang anak sekolah minggu di rumah juga berdiri. Kita angkat pujian. Aku anak raja, engkau anak raja. Menyanyi dengan sungguh-sungguh yang kuat suaranya ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Langsung pakai gerakannya ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilempar-lempar, pinggul digoyang-goyang, bergelut kaki. Kaki dihentak-hentak, tangan dilempar-lempar. Haleluya, 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 haleluya. Anda semangat. Kakak mau panggil dulu anak sekolah minggu maju ke depan. Biar nanti ada yang di rumah boleh tahu gerakannya juga ya. Coba kakak minta si Ruth dulu. Ruth, Manulang, Nike, sama si siapa namanya, si Yusuf dan Lukas. Yuk maju berempat di sini gak apa-apa. Maju. Ayo. Ya. Tapi di samping kakak ya, di samping kakak. Jangan terlalu berdekatan. Oke. Gerakan yang semangat kakak minta karena kita mau memuji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja. Yang kuat suaranya yuk. Gerakannya ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilempar-lempar, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan dilempar-lempar, pundak digoyang-goyang, berhaleluya, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Oke, silakan duduk. Kakak mau tanya, kan kalau di keluarga ada yang paling tinggi tingkatannya. Siapa di situ? Papa ya? Papa. Kayak yang di bawahnya papa lagi siapa? Mama. Udah itu siapa? Kakak. Udah itu siapa? Adik. Saya dan kita semuanya itu juga semua disayang oleh siapa dia? Tuhan Yesus. Yuk kita angkat pujian bagi Tuhan. Yesus sayang semua. Ya kuat suaranya ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa yang tinggi tangannya. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang tunjuk tangannya. Sayang kamu, sayang semua. Oke, kayak tadi lagi. Kakak minta guru sekolah minggu yang di depan. Ya, coba kakak minta yang agak seragam-seragam bajunya siapa di sini? Oh iya, kakak Tata sama kakak Indri saja. Ya, di depan. Kalau tadi kan anak sekolah minggunya ya, sekarang guru sekolah minggunya dulu. Oke, kita mulai ya. Yesus sayang semuanya. Yesus sayang semuanya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua.
Oke, kakak-kakaknya boleh duduk. Terima kasih. Kita angkat pujian bagi Tuhan sebelum duduk. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Langsung duduk nanti ya yang kuat suaranya, yuk. Kakak mau tanya, siapa di sini yang rindu mendengarkan firman Tuhan kalau ke sekolah minggu? Tunjuk tangan, ya di rumah juga bertunjuk tangan. Rindu mendengar firman Tuhan ya. Kalau rindu mendengar firman Tuhan harus bawa Alkitab. Di rumah Alkitabnya sudah ada di depan, harus sudah ada di depan kalian. Ya, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan disampaikan oleh abang kita, Bang Polmer. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari rapnya saja. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman Tuhan dari abang kita, Abang Sintua Polmer Sinaga. Sekali lagi ya, puji Tuhan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, senang Bang Polmer kalau dengar kalian tadi nyanyi dengan penuh ceria. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah juga kita akan dengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bang Polmer akan pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah memberkati kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk mengerti firman-Mu. Ajari saya menyampaikan firman, Kau urapi dan kuasa-Mu Tuhan, supaya benar-benar hanya kehendak Tuhan saja yang disampaikan pada saat ini. Dan adik-adik sekolah minggu yang ada baik di rumah maupun di gereja ini dapat tetap bersuka cita, mengerti seluruh kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa syukur, haleluya, amin. Ya, sebelum Bang Polmer nanti duduk, Bang Polmer mau tanya-tanya dulu. Ya, tanya-tanya dulu. Bang Polmer mau tanya, ya, yang bisa angkat tangan langsung dijawab. Siapa yang kemarin menyampaikan firman Tuhan? Langsung angkat tangan terus berteriak jawabannya. Sekali, siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Oke, yang di rumah pasti bisa jawab. Kira-kira dari kitab apa diambil firman Tuhannya? Daniel. Kata-kata bercerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abed. Yes, salah. Berbicara tentang siapa adik-adik? Daniel. Daniel di perut di gua singa, betul. Danielnya di gua singa, tapi singanya nggak berani gigit Daniel karena Daniel disertai oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar. Kalau kemarin sudah bercerita tentang kisah perjanjian lama, kembali Bang Polmer bercerita tentang kisah perjanjian baru. Ya, ceritanya ini
Waduh, sudah sering kita dengarkan, tetapi penting sekali kita akan pelajari lagi. Kita semua buka Alkitabnya. Oh, bawa Alkitab semua ya? Bawa Alkitab, Bang Komer cek dulu. Bawa Alkitab. Udah bawa Alkitab? Ya. Oh iya, kemarin baru bagi rapot. Betul ya? Siapa di sini walaupun belajarnya online bisa kemudian naik kelas? Siapa yang naik kelas? Naik kelas semua. Oh iya, bukan karena corona loh naik kelasnya, tetapi karena memang anak-anak sekolah minggu pasti pintar. Kenapa bisa pintar anak sekolah minggu? Karena rajin belajar juga rajin berdoa. Diberkati oleh Tuhan. Ya, diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau berkat Tuhan itu luar biasa banget. Ada yang berkat kesehatan, berkat apalagi dicukupkan, berkat apalagi tadi kepintaran. Ya, semua diberkati oleh Tuhan. Ya. Siapa yang dapat ranking? Yusuf ranking berapa? Ranking 1. Ini 1. Siapa lagi yang ranking? Oh, Pasca ranking berapa? Ranking 3. Oh, mantap, puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang berkati. Siapa lagi? Michelle katanya rankingnya. Dapat piala Michelle katanya. Ranking 4. Oh, dapat piala. Ya, dapat piala ya. Dapat piala ya. Oh, siapa lagi? Bang Polmer. Bang Polmer nggak sekolah ya, jadi nggak dapat ranking lagi. Bang Polmer gurunya. Semua sekarang buka Alkitabnya di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Kitab ini dituliskan oleh seorang dokter. Bercerita tentang Tuhan Yesus. Ya. Seorang dokter. Lah, dokter dulu namanya tabib. Namanya Tabib Lukas. Iya, Tabib Lukas. Ya, Tabib Lukas. Atau kita buka lebih tepatnya Lukas pasal yang ke-10. Ya, Lukas pasal yang ke-10. Bang Pomer ajak kita baca secara bergantian. Yang bawa Alkitab, Abang minta kalian mendekati mic. Yang cowok-cowok di sebelah sini, yang cewek-cewek ikut dekatin mic sebelah sana. Kita baca pergantian yang cowok dan yang cewek. Yang di rumah kalau yang laki-laki ikutin laki-laki, yang perempuan ikutin yang perempuan. Semua dekatin mic-nya biar dengerin ya. Biar mendengarkan. Oke. Lukas pasal yang ke-10, judulnya adalah orang Samaria yang murah hati. Berarti ayat yang berapa tuh ya? 25 sampai kemudian 37. Bang Polmer ikutin yang cowok. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Puji Tuhan. Silakan duduk, sit down please. Oke, adik-adik, cerita ini kan udah pernah didengar ya. Bang Pomer ceritain ulang lagi, karena semakin sering diceritakan semakin melekat di hati kita, semakin menempel di hati kita, lalu berakar dan menghasilkan buahnya. Adik-adik, saat itu ada ahli-ahli Taurat. Ini ahli-ahli Taurat ini benci banget sama Yesus. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu mengajarkannya dengan begitu luar biasa. Kalau ahli Taurat ini mengajarkan cuma ngajarin doang, tapi nggak pernah ngelakuin. Mereka kemudian berkata, ahli Taurat, hei bangsa Israel, jangan mencuri. Tapi mereka juga mencuri. Hei umat-umat Israel, kalian harus kuduskan hari Sabat. Nggak taunya waktu hari Sabat mereka bekerja, diam-diam pergi bekerja. Mereka berkata lagi, hormati ayah ibumu. Tetapi kemudian mereka justru yang suka melawan orang tua. Ada di sini yang suka melawan orang tua? Ayo, nggak boleh lagi. Kalau disuruh, mama ini nyuruh terus. Masa saya terus, nggak pernah saya? Sedangkan Yesus berbeda. Ketika Tuhan Yesus mengajar, dia juga bisa sembuhkan orang sakit. Kalau Yesus bilang, hai orang lumpuh, berdirilah engkau, maka orang lumpuh itu pasti berdiri. Kalau dia bilang kepada orang buta, hai orang buta, melihatlah engkau, maka orang butanya akan melihat. Akhirnya fansnya Tuhan Yesus tambah banyak. Mereka jadi benci. Suatu saat mereka berkata kepada Yesus, mereka mau mencobai, mereka sama teman-temannya nih. Satu orang datang sama Tuhan Yesus, hei Yesus. Wih, gayanya sombong bener ya. Hei Yesus, aku mau bertanya. Kalau Yesus jawabnya kayak mana? Kalau disongongin kayak gitu, Tuhan Yesus jawab dengan songong nggak? Enggak, Tuhan Yesus jawab dengan lembut. Apa pertanyaanmu? Pertanyaannya adalah, gimana caranya supaya saya dapat hidup yang kekal? Hidup yang kekal berarti kemana adik-adik? Ke surga. Dengan kata lain, gimana caranya supaya saya ke surga? Teman-temannya langsung ngomong di belakang, pasti Yesus nggak tahu tuh. Mana tahu dia, bisik-bisik. Tapi Yesus cuma ngejawab kayak gini adik-adik. Hai ahli-ahli Taurat, kalian kan pintar Alkitab, coba apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Mereka bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bisa kan? Wih, sombong bener nih ahli Taurat ya. Dia bisa jawab. Waktu Yesus katanya, emang apa dikatakan Alkitab? Bisa kan? Terus tahu nggak apa yang dibilang sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus cuma jawab sederhana, betul sekali. Wah, kalian kalau dibilang sama gurunya bener jawabannya, seneng nggak? Amos, 2 tambah 2 berapa? Bisa jawab, hebat kamu Mos, kan kayak gitu bilangnya. Seneng kan ya dibilang kayak gitu ya? Seneng. Ahli Taurat dia bilang, hebat nih, bisa jawab nih, bisa menjelaskan. Terus
kata Tuhan Yesus, benar yang kamu katakan. Oleh karena itu, lakukanlah seperti itu. Gini dia, wah, tadi saya disuruh mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Bisa berabe nih, nanti saya nggak bisa berbohong lagi, saya nggak bisa kemudian melakukan kecurangan lagi. Dites lagi Tuhan Yesus satu pertanyaannya. Oke, baik, saya akan lakukan. Cuma saya mau tanya lagi sekali lagi. Siapa sih sesama saya manusia? Siapa sih sesama saya manusia? Lalu Yesus menjawab dengan perumpamaan. Bang Polmer akan peragakan perumpamaannya. Wah, Bang Polmer hari ini bawa wayang. Banyak gambar nih. Oh, ada yang mau gambarnya? Puji Tuhan. Sekali lagi, mana semangatmu? Mana semangatmu? Puji Tuhan. Suatu saat, taram, di suatu tempat. Ini gambarnya adalah padang pasir. Ini adalah tempat perjalanan dari Yerusalem menuju kemana adik-adik? Yeriko. Sama-sama Y. Dari mana katanya? Yerusalemnya di sebelah sana, Yerikonya di sebelah sini. Ya, Yerusalemnya sebelah sana, Yerikonya sebelah sini. Hari itu ada seorang Israel lagi mau pergi ke Yeriko. Mereka dari Yerusalem. Lihat adik-adik, bawa apa dia di tangannya? Dia pergi. Taram, 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 taram. Istirahat dululah saya di sini. Di bawah pohon kaktus berteduh. Nih, bisa berteduh di bawah pohon kaktus? Nggak bisa dong, nggak ada daun-daunnya, ya. Aduh, tapi saya mau istirahat dulu sebentar. Taram, 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 sampai dia di tengah jalan. Di tengah jalan adik-adik, tahu-tahu di belakang ada beberapa orang. Ini Bang Polmer hanya tunjukin. Shh, ngintip. Hei, ada mangsa. Ada korban. Bawa tas warna ungu. Siapa tahu dia bawa duit? Mari kita rampok. Wah, dia nggak dari depan, dari belakang, ngintil-ngintil, tukuk, 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 tukuk. Dia nggak tahu nih, si Om ini nggak tahu, orang Israel ini nggak tahu, orang Yahudi ini nggak tahu, di belakangnya ada penjahat. Pas udah dekat, hei, harta atau nyawa? Dia bawa apa dia? Bawa, yang satu bawa apa? Pedang. Yang satu bawa, aduh, sorry, zaman dulu nggak ada pistol, pistolnya disimpan. Kamu ini salah senjatanya, bawanya pedang. Harta atau nyawa? Dia bilang apa? Jangan bunuh saya. Jangan balik badan. Serahkan tasmu itu. Serahkan. Kalau tidak, tapi belum aja diserahkan, tahu-tahu tahu-tahu dianya sudah dalam keadaan apa nih dia? Dia sudah pingsan. Rampoknya kabur. Bye bye. Ya, see you. Udah hampir mati. Kasian nggak deh? Pernah nggak ngeliat orang hampir mati? Benjol, dilihatin tuh, benjol. Ya, kepalanya berdarah, badannya hitam-hitam, lebam-lebam, nggak kelihatan dari jauh. Matanya kalau orang bonyok dipukulin, matanya apa deh? Bengkak. Aduh, siapa yang tolong saya? Dia mau jalan udah nggak bisa karena dia dikatakan Alkitab sudah hampir mati. Kasian ya, kasian bener. Mau telepon polisi nggak ada saat itu telepon.
Karena di situ padang gurun, nggak ada yang tolongin dia, walaupun dia teriak-teriak minta tolong, 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 tolong. Dia cuma nungguin orang lewat. Mudah-mudahan ada orang lewat. Tiba-tiba datanglah yang pertama orang lewat. Nggak rame-rame lewatnya, yaitu seorang imam. Dia mau melayani. Tahu adik-adik tugasnya imam? Tugasnya imam adalah menyelenggarakan dia suatu kebaktian, memimpin doa, berkhotbah dan berdoa syafaat serta doa berkah. Dia juga khotbah. Dia ngelihat orang sakit itu juga ngelihat. Orang sakit itu berkata dalam hatinya, puji Tuhan, ada imam mau lewat. Dia kan pemimpin agama kami. Mudah-mudahan dia mau tolong saya. Tapi ada di dalam peraturan imam bahwa seorang imam itu nggak boleh megang mayat. Jadi imamnya ngeliatin, jangan-jangan ada orang tergeletak. Jangan-jangan udah mati. Kalau mati saya pegang, saya najis, saya nggak bisa lagi khotbah. Saya ini lagi khotbah, lagi mau persiapan khotbah. Lihatin ya, Dek. Dia kan lagi sambil apa tuh? Sambil baca, pegang kertas dia, lagi persiapan khotbah, lagi ngapalin khotbah dia. Dia lagi baca-baca. Dilihat, tapi masih hidup. Hidup enggak, hidup enggak. Ini udah hidup apa udah mati? Ayo, mati apa hidup ini, Dek? Hidup tapi setengah mati. Tolongin enggak ya? Kalau saya tolongin nanti saya terlambat pergi untuk memimpin ibadah. Padahal udah dekat, udah dilihat. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke seberang jalan. Pura-pura nggak lihat. Kamu di sini dulu. Imamnya nggak mau tolongin. Padahal sama-sama orang Yahudi. Selanjutnya, udah kata orang sakit ini, kata orang yang udah hampir mati ini, masa imam nggak mau tolong saya padahal saya udah mau mati saya ini. Mama, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya. Dia tetap berdoa dalam hatinya supaya ada yang tolong. Datang orang kedua. Orang kedua ini adalah Lewi. Lewi itu tugasnya tadi adalah membantu dalam satu ibadah. Bisa jadi pemain musik, bisa jadi penyanyinya, bisa jadi choirnya, bisa pokoknya sebagai penerima tamu yang membereskan ibadah. Pokoknya dia lagi buru-buru. Imam tadi udah lewat, saya terlambat ini, nanti dimarahin lagi saya sampai sana. Dia dekat. Pas nyampe dekat dilihat, ada orang tidur-tiduran di pinggir jalan, kurang kerjaan. Didekatin, ini masih hidup. Ternyata tidak tidur, tapi dia pingsan. Sakit. Waduh, kasihan. Dia cuma bilang kasihan adik-adik. Tapi saya udah mau terlambat ini. Walaupun dia saudara saya gimana nanti kalau terlambat saya dimarahin imam, dimarahin sama yang lain. Aduh, gimana ya? Akhirnya dia tuk kayak imam tadi, nyebrang jalan. Dia pura-pura nggak lihat. Sampai di sini ketemu dengan imamnya. Imam ketemu di sini. Kamu tadi nggak lihat nggak di sana ada orang sakit? Imam, iya lihat, tapi kita mau kebaktian. Ya, udah kita buru-buru aja, biarin aja lah, nanti ada yang tolongin juga. Yang ketiga, lalu dari sebelah sini datang ya seorang Samaria. Orang Samaria adik-adik, nih ya, dia itu tidak berteman sebenarnya dengan orang Yahudi, musuhan terus. Ya, marah-marahan kalau ketemu. Mungkin dia ketemu nih dengan imam-imamnya. Ya, ketemu. Tapi ini mereka nggak mau. Ada orang Samaria. Nggak usah kita lihat. Mereka pergi jauh-jauh. Biarin aja, siapa tahu dia ketemu. Nggak bakal dibantuin sama orang itu deh. Nggak bakal dibantuin sama orang Samaria yang tadi itu. Ya. Tapi orang Samaria lihat. Dia pergi bersama dengan
Ya, dengan apa nih? Keledai. Kacang kedelai. Bener ya, bukan kacang keledai ya. Dengan keledainya. Waktu di situ dilihat ada orang sakit, dia berhenti. Bang Polmer pinggirin dulu ininya. Keledai, ada orang sakit. Wah, dia ngomong sama keledai. Emang bisa ngomong keledai? Ya, hanya ada satu di Alkitab yang bisa ngomong keledai. Keledainya siapa? Keledainya Bileam. Ya, keledai Bileam. Waduh, kasihan bener. Tapi gimana ya? Mereka kan benci saya, kata orang Samaria ini. Mereka kan gak suka dengan saya, orang Samaria. Kalau saya tolongin nanti dibilang najis lagi saya ini. Tapi kasihan udah mau mati. Aduh, kira-kira ditolongin gak ya? Tolongin gak? Ditolongin gak? Dia datang. Waduh, dia lihat luka-lukanya. Lalu dia kemudian ambil, di Alkitab itu ada dua yang diambil dikatakan. Yang pertama adalah anggur, yang kedua adalah mie. Anggurnya dikasih minum ya? Mabuk dong nanti. Bukan dikasih anggur buat diminum. Anggurnya itu berfungsi kayak disinfektan untuk membersihkan luka supaya nggak kena bakteri. Minyaknya supaya bengkaknya juga berkurang. Lalu orang ini diajak naik keledainya. Wah, dibawa. Mereka akhirnya pergi. Dibawa, udah dibersihin, udah dikasih itu, dibawa. Kemana dibawa kira-kira Dede? Dibawanya ke sini. Oh, apa nih? Ke penginapan. Coba lihat penginapannya. Ada tulisan apa di situ? Penginapan. Yang ininya ada tulisan apa? Sampai ke sini ke penginapan, diturunin, lalu dibawa sama orang Samaria. Mana orang Samaria, Bang Polwer? Iya. Ke dalam kamar. Ya. Permisi, ini saya mau bawa, ada orang sakit. Saya mau rawat di sini dulu. Permisi. Akhirnya dibawa ke kamar. Dipijit-pijit, dikasih obat, dibersihin lagi lukanya, dikasih makan. Mungkin dia udah seharian, udah kelaparan, dikasih makan. Sampai dia tertidur di sebelahnya. Kenapa? Karena nungguin sampai tertidur. Besok paginya, aduh, saya harus kerja. Saya harus pergi lagi. Pergi menuju ke tempat saya. Lalu dia bilang ke yang punya penginapan. Ini ya, ini masih di kamar ya. Dia bilang, Tuan, ini saya kasih 2 dinar. Saya kasih lu 2 dinar. Tuh duitnya ada 2 tuh ya. Pakai dulu untuk nginap orang yang saya rawat tadi. Pakai saja dulu. Nanti kalau kurang saya akan kembali lagi ke sini, kasih uang untuk menggantinya. Boleh nggak? Boleh, karena nggak kasbon ya, tapi bayar. Orangnya kemudian dirawat, lalu dia sembuh. Puji Tuhan. Lalu ditanya, cerita perumpamannya selesai. Ya, lalu ditanya sama Yesus kepada ahli Taurat. Oke, tadi Tuhan Yesus ada di sini. Oke, ahli Taurat. Sekarang pertanyaannya kepadamu. Di manakah dari 3 orang tadi yang merupakan sesama daripada orang yang jatuh ke penyamun tadi, ke perampok tadi? Apakah imam? Apakah orang Lewi? Atau orang Samaria? Kan Tuhan Yesusnya nanyanya kepada ahli Taurat, bukan nanya ke kalian. Iya kan, kalian kan bukan ahli Taurat. Ini nanya Tuhan Yesusnya, hai ahli Taurat, sekarang dari cerita saya tadi, manakah sesamanya orang yang dirampok? Apakah imam, Lewi, apa orang Samaria? Jangan dijawab ya. Lalu kata orang ahli Taurat tersebut, pastilah orang Samaria itu. Padahal adik-adik, ahli Taurat ini sebenarnya benci sama orang Samaria. Tetapi mau nggak mau dia berkata seperti itu. Kenapa? Karena sesama kita adalah orang yang sama-sama kita tolongin.
nggak cuma sesama orang Batak. Jangan nanti ada di situ yang kesusahan, ya, yang kesulitan, ada tukang minta-minta, udah kelaparan, udah kurus, udah dekil, lalu minta-minta, datang minta-minta, Melin, nggak kenal, Bu, minta Bu. Melinnya nanya dulu, kamu orang Batak atau bukan? Nggak boleh kayak gitu, ya. Kalau dia memang benar-benar tukang minta-minta yang beneran, yang udah tua, yang mungkin kakinya tidak ada, harus kita tolong semampu kita, ya, tolong semampu kita. Karena apa? Karena itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita harus membantu sesama kita. Kita harus menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kepada mereka. Coba kita lihat dulu apa yang dikatakan kitab Amsal pasal, yuk kita buka kitab Amsalnya dulu. Pasal 19. Pasal 19. Baca yang keras ya, yang keras. Ayat 17. Sama-sama, Amsal 19 ayat 17. Oke, sudah dapat? 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang tadi, orang yang lemah tuh, yang udah tergeletak tadi, lalu kita tolong dia. Mungkin nggak saat itu kita kemudian akan dibalaskan Tuhan perbuatan baiknya, tetapi nanti suatu saat, Bang Polmer mau cerita dulu nih ya. Suatu saat depan rumah Bang Polmer lewat udah opung-opung, ya, dia tidur di depan gardu rumah Bang Polmer. Opung-opung ini bawa sepeda, di depannya itu ada kayu bakar depan sepedanya. Dia dari pagi udah tiduran di gardu pos, tidur. Lalu sampai Bang Polmer pulang sekolah jam 3 sore, dia masih tidur. Lalu istrinya Bang Polmer tanya, itu orang di situ udah dari pagi loh tidur di situ, masih hidup atau enggak ya? Karena nggak bergerak, jangan-jangan mati di situ. Waduh, udah opung-opung. Lalu Bang Polmer deketin, masih ada napas. Pak, Bapak kenapa? Katanya, oh, saya mau ke Tataan. Dari mana? Dari Tanjung Bintang. Naik sepeda. Iya, naik sepeda. Terus sekarang Bapak kenapa, Bapak? Saya lapar. Lalu Bang Polmer beliin makanan, kasih ke bapak-bapak tersebut. Dimakan ya Pak. Oke. Lalu Bang Polmer kasih duit. Itu salah satu contoh kita membantu orang. Anak sekolah minggu harus punya hati yang suka membantu. Jangan gara-gara udah ada tukang minta-minta kakinya nggak ada terus kalian ledekin. Pincang, nggak boleh. Anak sekolah minggu harus mau saling membantu. Firman Tuhan katakan harus membantu sesama. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Satu lagi yang ada di dalam kitab Yakobus. Coba buka kitab Yakobus. Yakobus itu perjanjian apa, Adik-adik? Baru, ya. Dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, ya, Bang Polmer ajak kita ayat yang ke-16. Yakobus 2 ayat 16. Yakobus 2 ayat 16. 2, 3, ya. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maksudnya gini adik-adik, kalau kita lihat ada orang geletak kayak gitu, kita cuma bilang kayak kayak Imam dan Lewi, kasihan, tapi nggak kita bantuin.
Kata firman Tuhan itu percuma. Kalau kita kasihan harus kita jangan di rumah bilang, ih kasihan kakak itu dari pagi sampai malam bantuin mama terus, tapi kita nggak bantu-bantu di rumah, itu juga percuma. Ih kasihan dia tidak makan, tapi nggak kita kasih makanan, itu percuma. Iman kita harus sesuai dengan perbuatan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang semuanya kita berlutut. Semuanya berlutut di tempat duduk yang tadi masing-masing. Ya, tempatnya masing-masing. Kita anggap pujian, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Semua bernyanyi, semua berdoa dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang baik, Allah yang heran, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan Kau telah ajarkan kami bagaimana kami mengasihi sesama kami Tuhan Yesus. Orang-orang di sekitar kami yang mengalami kesulitan, kesusahan, bahkan sesama kami orang-orang percaya terutama Tuhan. Ajari kami untuk mengasihi mereka Tuhan. Tanamkan dalam hati kami senantiasa kerinduan untuk membantu sesama kami, menolong orang-orang yang kesulitan. Apalagi Tuhan dalam situasi yang pandemik sekarang ini Tuhan, banyak orang-orang yang susah, banyak orang-orang yang sulit. Tetapi Tuhan tolong kami juga untuk belajar memberikan bantuan sekecil apapun dalam hal apapun. Juga Tuhan Yesus dalam rumah kami masing-masing, kami membantu satu sama lain dalam keluarga, membantu teman-teman kami, membantu siapapun. Tanamkan itu sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Kami juga harus mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kami kepada sesama kami Tuhan Yesus. Mari urapilah kami dan jamalah kami, pimpinlah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kita berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami, tetap Kau berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami rindukan mereka menjadi orang-orang
yang kemudian menuntun kami kepada kebenaran firman-Mu. Oleh karena Tuhan Yesus, jamah hati mereka Bapa. Bahkan kalau orang tua kami belum menjadi umat yang percaya sepenuhnya kepada Engkau, Engkau jamah hati mereka Tuhan, agar mereka kemudian menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Demikian juga biar kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan kalau Kau telah membuat mereka Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini Tuhan dapat naik kelas, bahkan lulus dari sekolah mereka. Berkati mereka juga Tuhan dalam kelanjutan pendidikan mereka di tahun-tahun pembelajaran akan datang. Semakin mereka kepintaran, dan biarlah Bapak di sekolah mereka masing-masing mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Oleh karena mereka Tuhan Yesus rajin beribadah kepada Tuhan dan juga mau rajin belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga demikian Tuhan nama Tuhan dipermuliakan dalam perilaku sehari-hari anak sekolah minggu ini Tuhan. Kau rapi, Kau berkati, ajari mereka untuk mempraktekkan seluruh perayaan sekolah minggu yang telah mereka terima, seluruh pengajaran yang telah mereka terima di sekolah minggu. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang kami kasih Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu kami, siapapun yang kami kasih, tetap Kau jagai mereka seperti Kau menjagai kami Tuhan dalam segala apapun. Terima kasih Bapak yang baik, buat segala berkat-Mu kami percaya Tuhan akan tetap menjaga kami, menjauhkan kami dari segala penyakit, terutama dari virus corona yang sedang menyerang. Tuhan tetap akan menjagai kami sebagaimana janji-Mu yang tetap Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh pendengar firman pada hari ini, biar itu menjadi sukacita bagi setiap telinga yang mendengarkan dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Semua berdiri, semua berdiri. Yesus memanggilmu, Zakheus bergembira. Hai Zakheus, Hai Zakheus, turunlah. Yesus memanggilmu, Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. yang kemarin Bang Polmer panggilin yang sudah dipanggilkan dalam pengumuman kemarin. Silakan Kak Sondang aja yang kasih. Ya, untuk yang kelewatan. Ini juara satunya. Yusuf dan Ruth. Oke, 10 besar yang lain. Silakan Kak. Punya Michelle dan punya Mariana. Ini bisa apa Kak? Michelle, silakan Kak Tata. Yeay, salam dulu. Punya Mariana sekarang. Punya Mariana. Akhirnya Mariana punya foto keluarga yang lengkap. Oke, foto-foto. Dan puji Tuhan. Sampai jumpa di sekolah minggu depan.